Untuk lebih barokahnya acara kita pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bersama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan kalam ilahi oleh Saudari Witriani. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum.
ذكراه صدق الله العظيم. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Mars Nahdlatul Wathon dan Mars Muslimat Nahdlatul Wathon. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan Fatihah dan Salatun Nahdlatain dipimpin oleh Dr. Tuan Guru Haji Salimul Jihad MAG. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa lisairi ikhwanihil anbiya'i wal mursalin wa alihim wa ashabihimul kirami ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Lisahibil hizbi wat tariqah abil madaris wal masajid muassis Nahdlatul Watan Asy-Syaikh Muhammad Zainuddin Ibn Abdul Majid Al-Fanshauri wa li usulihi wa furu'ihi wa li muhibbihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Li jami'il ulama'il 'amilin wal awliya'il 'arifin wal walidina wal masayikhina wal liman lahu huququn 'alaina wal nahdiyina wan nahdiyat wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat lahum minnal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahdlatal watani wa nahdlatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Wallahumma fiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan surat keputusan oleh Haji Muhammad Nasihuddin Badri MAP. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Watan nomor PBNW 13 Romawi garing DT 17 garing KPT garing 2019 tentang pengesahan komposisi dan personalia pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Watan periode 2019-2024. Bismillahi wa bihamdi. Dengan mengharap ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Dewan Tanfiziah Pengurus Besar Nahdlatul Watan menimbang satu dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pertama, mengesahkan komposisi dan personalia pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Watan periode 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat masing-masing
yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Ditetapkan di Pancor pada tanggal 4 Rabiul Awal 1441 Hijriah, 1 November 2019 Miladiah. Sekretaris Jenderal Tuan Guru Haji Hasanain Juwaini LC MH sudah ditandatangani. Ketua Umum Dr. TGB HM Zainul Majdi MA sudah ditandatangani. Lampiran Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Watan nomor PBNW-DT-17-DT-17-KPT-2019 tanggal 4 Rabiul Awal 1441 Hijriah, 1 November 2019 Miladiah. Komposisi dan personalia Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Watan periode 2019-2024. A. Dewan Penasehat. 1. Dewan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Watan. 2. Dewan Tanfiziah Pengurus Besar Nahdlatul Watan. 3. Umi Hajjah Siti Rauhun Zainuddin Abdul Majid SAG. B. Pengurus Harian. Ketua Umum Dr. Insinyur Hajjah Siti Rohmi Jalilah MPD. Ketua 1 Hajjah Erika Zainul Majdi. Ketua 2 Hajjah Baik Rohmayani SAG MPD. Ketua 3 Hajjah Siti Hidayati SC. Sekretaris Jenderal TRA Zuriatun Solihah MPD. Bendahara Umum Hajjah Duha Yuditasari SH MPD. C. Departemen Pendidikan. Ketua DRA Hajjah Marfuatun MPD. Anggota Atiyatur Rahmaniyah MPD. Anggota Hajjah Maslihah SAG. Departemen Dakwah. Ketua Nur Hayati Kiha SS. Anggota Sakinatan MPD. Anggota Siti Musoroh MPD. Departemen Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Umat. Ketua Dr. Hajjah Hartini Haritani MPD. Anggota Dr. Rania Amani Esket. Anggota Dr. Nisrina. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Sekretaris Jenderal Tuan Guru Haji Hasanain Juwaini LCMH sudah ditandatangani. Ketua Umum Dr. TGB HM Zainul Majdi MA sudah ditandatangani. Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Watan nomor PBNW-13 Romawi garing DT-18 garing KPT garing 2020 tentang pengesahan struktur organisasi dan personalia Komando Pusat Satgas Hamdan Wadi periode 2020-2025. Bismillahi wa bihamdih. Dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, Dewan Tanfiziah Pengurus Besar Nahdlatul Watan menimbang satu dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan satu dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pertama, susunan dan personalia pengurus Komando Pusat Satgas Hamdan Wadi periode 2020-2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua, segala yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta, dua masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Ditetapkan di Pancor pada tanggal 7 Jumadil Awal 1441 Hijriah, 2 Januari 2020 Miladiah. Sekretaris Jenderal Tuan Guru Haji Hasanain Juwaini LCMA sudah ditandatangani. Ketua Umum Dr. TGB HM Zainul Majdi MA sudah ditandatangani.
lampiran keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Wathon nomor PBNW.13 Romawi garing DT .18/KPT.2020 tanggal 7 Jumadil Awal 1441 Hijriah 2 Januari 2020 Miladiah. 1. Dewan Pertimbangan. Ketua HM Samsul Lutfi SE MSI. Wakil Ketua Haji Muhammad Khairul Rizal STMKOM. Sekretaris Dr. Randos Haji Muhammad Suruji. Wakil Sekretaris Dr. Tuan Guru Haji Solah Soekarnawadi MA. Anggota-anggota 1. HM Nasihuddin Badri. 2. Tuan Guru Haji Imamuddin Sumar MA. 3. Tuan Guru Haji Muhammad Adnan Ruslan. 4. Tuan Guru Haji Mustafa Alawi. 5. Tuan Guru Haji Abdul Muhid. 6. Tuan Guru Zuhdi Ahmad LC MPDI. 7. Tuan Guru Haji Jafaruddin Munir SAG. 8. Tuan Guru Haji Muhammad Haki BA. 9. Tuan Guru Dr. Randos Haji Mahrudin Abdul Ghani. 10. Tuan Guru Haji Muhammad Ishak Khairuddin LC. 2. Romawi, Pengurus Harian, Komandan Utama Haji Muhammad Jamaluddin BEMKOM. Komandan 1 Dr. Haji Musifuddin MPD. Komandan 2 Dr. Randos Zulkifli. Komandan 3 Dr. Haji Masun MAP MPD. Komandan 4 Dr. Tuan Guru Haji Abdul Aziz Soekarnawadi MA. Sekretaris Jenderal Haji Mursidin Zuhdi SS MPDI. Sekretaris 1 Yusron Amri SHI. Sekretaris 2 Dr. Randos Haji Muhammad Hasanul Sulhi MPD. Sekretaris 3 Idris MPD. Sekretaris 4 Dr. Randos Akbar Maazi. Bendahara Umum Haji Munawar MPD. Bendahara 1 Haji Suhimin SAG MPDI. Bendahara 2 Haji Wildan Ma'ruf. Biro-biro A. Divisi Pendidikan dan Kaderisasi. Ketua Dr. Habibuddin MPD. Sekretaris Haji Mashudir Rahman SOS I MPDI. Anggota-anggota 1. Burhanuddin SPD. Abdullah MPD. Haji Burhanuddin MPD. Muhammad Tahir SAG. Ahmad Ramli SPD. Tuan Guru Haji Hairul Faridi LC. Divisi Hankam Tipmas. Ketua Daeng Basri Takim. Sekretaris Saprudin SPD. Anggota-anggota Muhammad Fauzi SPD. Haji Mahsun Najamuddin. Eka Adi Mulyana SPD. Fathul Hisbi SPD. Divisi Politik dan Pemerintahan. Ketua Haji Muhammad Saleh Sari SHMM. Sekretaris Zainal Abidin SHI. Anggota-anggota Haji Nasrin SAG MPDI. Haji Muhammad Anwar MPD. Nasrijuddin SPDI. Sirajuddin Haji Saiful Anam. Divisi Sosial dan Dakwah. Ketua Tuan Guru Haji M. Fajri Mustafa MAG. Sekretaris Tuan Guru Haji Suparman LC. Anggota-anggota Ahmad Muzanni MA. Tuan Guru Haji Muhammad Azhari LC. Tuan Guru Haji Abdul Manan LC MA. Tuan Guru Haji Muhammad Satibi. Tuan Guru Haji Mahsan Wadi. Tuan Guru Haji Muhammad Sa'roni. Divisi Humas dan Kerjasama Antar Lembaga. Ketua M. Indra Gunawan MHI. Sekretaris Muhammad Rozali MPD. Anggota-anggota Ahwan Ahmadi STMKOM. Yahya STMKOM. Haspan Kiha SAG. Nasrun Abidin SAG. Khalid SPD. Divisi Advokasi Hukum dan HAM. Ketua Abdul Hafiz SH MPD. Zainul Islam SHMH. Anggota-anggota Akrom Zuwaidi SH. Haji Zainul Ahyan SHMH. Haji Mas'un SH. Farkun SPDI. M. Rusli Wardana SAG. Divisi Ekonomi dan Kewirausahaan.
Ketua Dr. Fahru Rozi MPD, Sekretaris Kusuma Arnadi SPD, anggota-anggota Iwan Usmawardani SPD, Nayum SPD, Muhammad Nur SPD, Wildan SOI, Dr. Aswa Sulasikin MPD. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilil rasyad. Sekretaris Jenderal Tuan Guru Haji Hasanuddin Juwaini LCMH sudah ditandatangani. Ketua Umum Dr. TGB HM Zainul Majid MA sudah ditandatangani. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelantikan Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Wathon periode 2019-2024 dan Pengurus Komando Pusat Satuan Tugas Hamzan Wadi periode 2020-2025 oleh Ketua Umum Dewan Tanfiziyah Pengurus Besar Nahdlatul Wathon Tuan Guru Bajang Dr. Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi MA. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada pengurus pimpinan pusat Nahdlatul Wathon dan juga Satuan Tugas Hamzan Wadi diharapkan untuk mengambil tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum secara resmi melantik ibu-ibu sebagai pimpinan pusat Muslimat Nahdlatul Wathon periode 2019-2024 dan saudara-saudara sebagai Komando Pusat Satgas Hamzan Wadi periode 2020-2025. Saya bertanya, apakah ibu-ibu dan saudara-saudara bersedia untuk dilantik? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Sabtu tanggal 2 Safar 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 19 September 2020. Berdasarkan surat keputusan Dewan Tanfiziyah Pengurus Besar Nahdlatul Wathon nomor .2 PBNW .13 Romawi / DT A.17 KPT / 2019 tentang pengesahan komposisi dan personalia pimpinan pusat Muslimat Nahdlatul Wathon periode 2019-2024 dan surat keputusan Dewan Tanfiziyah Pengurus Besar Nahdlatul Wathon nomor PBNW .13 Romawi / DT A.18 KPT / 2020 tentang pengesahan komposisi dan personalia Komando Pusat Satgas Hamzan Wadi periode 2020-2025. Sejak hari ini, ibu-ibu dan saudara-saudara, saya nyatakan telah resmi mengemban amanah perjuangan Nahdlatul Wathon yang bercita-cita Izzul Islam wal Muslimin di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui kegiatan pendidikan, sosial, dakwah Islamiyah, dan pengembangan ekonomi umat. Semoga ibu-ibu dan saudara-saudara dalam berkhidmat mengemban amanah perjuangan Nahdlatul Wathon dapat melaksanakannya dengan yakin
ikhlas, istiqomah, dan sabar. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, baiat oleh Ummuna Hajjah Siti Rohun Zainuddin Abdul Majid SAG. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya ucapkan kalimat baiat ini, saya ingin bertanya, apakah ibu-ibu siap untuk dibaiat? Sekarang ikuti kalimat baiat ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu, saya berjanji bahwa saya akan tetap taat dan berbakti pada Allah dan Rasulullah. Serta memegang erat pokok NW, iman dan takwa. Dua, saya berjanji bahwa saya akan tetap berbakti dan hormat kepada ibu, bapak, dan guru. Dua, saya berjanji bahwa saya akan tetap membakti pada hormat kepada ibu, bapak, dan guru, serta tetap cinta dan kasih sayang kepadanya. Serta cinta dan kasih sayang kepadanya. Tiga, saya berjanji bahwa saya akan tetap memelihara dan mengembangkan Nahdlatul Wathon dengan segala kegiatannya, terutama kegiatan pendidikan, sosial dakwah, dan pengembangan ekonominya. Dengan penuh keyakinan, keikhlasan, dan kesabaran. Empat, saya berjanji bahwa saya akan tetap berpegang teguh pada ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Wathon, dalam berusaha memajukan dan memperjuangkan Nahdlatul Wathon, dimanapun saya berada. Saya berjanji bahwa saya akan tetap berpesan dan berwasiat kepada anak cucu kami turun-temurun, supaya tetap ingat dan menjaga, supaya pokoknya ini pokok ilmu, iman, dan takwa. Supaya ingat dan memegang pokoknya pokok iman, dan takwa. Tauhid baiat. Bayanakum ala sam'i wa ta'ah. Wa ala ma fi hadhihi as-sahifah. Sahifatil bai'ati wal iqrar. Bayanakum ala sam'i wa ta'ah. Wa ala ma fi hadhihi as-sahifah.
وعلامات هذه الصحيفة صحيفة البيعة والإقرار صحيفة البيعة والإقرار بايعناكم على السمع والطاعة وعلى ما في هذه الصحيفة صحيفة البيعة والإقرار أيدكم الله على تنفيذ بيعتكم على أحسن ما يرام آمين أيدكم الله على تنفيذ بيعتكم على أحسن ما يرام آمين أيدكم الله على تنفيذ بيعتكم على أحسن ما يرام آمين. Dilanjutkan penandatanganan berita acara dan penyerahan pataka oleh Ketua Umum Dewan Tanfiziyah Pengurus Besar Nahdlatul Wathon. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 2 Safar 1442 Hijriah, di Aula Auditorium Gedung Perpustakaan Birrul Walidain Hamzan Wadi, Pancor, telah dilaksanakan pelantikan pimpinan pusat Muslimat Nahdlatul Wathon periode 2019-2024 dengan susunan pengurus terlampir, dan telah dilaksanakan pula pelantikan Komando Pusat Satgas Hamzan Wadi periode 2020-2025 dengan susunan pengurus terlampir. Dengan pesan kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Wathon dan seluruh pengurus pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Wathon serta Komandan Komando Pusat Satgas Hamzan Wadi Nahdlatul Wathon untuk melaksanakan amanat perjuangan organisasi melalui badan otonom dimaksud. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah, inayah, ma'unah kepada kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan pataka perjuangan. Dilanjutkan penandatanganan berita acara. Kepada pimpinan Pusat Muslimat dan Satuan Tugas Hamzan Wadi, disilakan untuk kembali. Selanjutnya, sambutan pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Wathon periode 2019-2024 kepada Dr. Insinyur Haja Siti Rohmi Jalilah MPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah
Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wa faz wa itnahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kami cintai, kami muliakan Umuna Ustazah Hajah Siti Rauhun Zainuddin Abdul Majid. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan sehat pada beliau, memanjangkan umurnya sehingga terus bisa mendoakan kita dalam perjuangan ini. Yang kami cintai, kami banggakan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Dr. Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi beserta seluruh jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama. Yang kami hormati Ketua Satgas Hamzan Wadi beserta jajaran, seluruh pimpinan muslimat Nahdlatul Ulama yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dilantik oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Bersyukur di tengah kondisi yang sulit ini, kondisi yang tidak biasa, tapi kita terus melangkahkan kaki untuk berjuang. Seperti apa yang selalu dicontohkan oleh pimpinan kita selama ini. Tidak ada istilah menyerah, tidak ada istilah kita berhenti di dalam melangkahkan kaki untuk berjuang, pun di masa pandemi sekarang ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, saya sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama mengajak seluruh muslimat Nahdlatul Ulama untuk kita bisa berbuat. Di masa yang sulit ini, kita mulai dari diri kita, dari keluarga kita, lingkungan kita. Kita tahu kondisi ini tidak mudah, dan kondisi sekarang hanya bisa kita lawan dengan kedisiplinan, kesabaran, dan istiqomah. Kedisiplinan untuk mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Mungkin kelihatannya hal yang sangat sederhana dan begitu mudah. Tetapi pertanyaannya, kenapa tidak semua orang mau melakukannya? Nah, inilah tugas dari kita jangka pendek ini, ibu-ibu muslimat Nahdlatul Ulama yang saya cintai dan saya banggakan, bagaimana kita bisa berperan mengedukasi masyarakat mulai dari diri kita, keluarga kita, lingkungan terkecil kita. Kita tahu kita punya jamaah hizib, ya. Kita punya pertemuan-pertemuan yang mana di masa pandemi ini tentunya harus mengikuti protokol COVID-19. Harus selalu pakai masker, jaga jarak, dan jaga kebersihan. Edukasi mulai dari rumah kita, edukasi mulai dari kampung-kampung, edukasi dari hal-hal yang paling mudah kita jangkau, sehingga insya Allah ini akan menjadi kerja yang mungkin kelihatannya sederhana, tetapi memberikan efek atau manfaat yang luar biasa bagi masyarakat kita, karena kita tahu betapa besarnya kerugian karena pandemi COVID-19. Ya, tidak hanya NTB, Indonesia, dunia, ya semua hampir resesi, ya. Kondisi sangat sulit. Semua itu disebabkan karena ketidakdisiplinan. Maka mari seluruh anggota muslimat Nahdlatul Ulama jangka pendek ini kita kampanye, ya, untuk protokol COVID-19. NTB sudah punya perdanya yang pertama di Indonesia, tetapi perda ini tidak ada artinya apa-apa kalau kita tidak tegakkan. Ya, di NTB mulai 14 September kemarin, kalau tidak pakai masker akan didenda. Jangan kita mau didenda, jangan ada muslimat Nahdlatul Ulama yang didenda, jangan ada keluarga kita yang didenda. Semua kita mari patuhi protokol COVID-19, selalu gunakan masker, beri contoh pada masyarakat kita semua. Kemudian program-program yang lain tentunya terus akan kita suarakan, baik itu
kegiatan sosial yang selalu kita lakukan, begitu juga dakwah kita, semua tetap berjalan. Tetapi ingat, sekali lagi berjalan dengan protokol COVID-19 dan kita gunakan teknologi untuk memudahkan kita berkomunikasi di masa pandemi ini. Seperti apa yang kita lakukan pada pelantikan virtual di hari ini. Selamat berjuang seluruh muslimat Nahdlatul Wathon. Mari kita berjuang mengemban amanah yang sudah diberikan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon. Amanah itu kita pegang, kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan pada kita semua. Dalam kondisi sesulit apapun, kita tetap bisa berjuang dan berbuat untuk umat bangsa dan agama. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Komandan Utama Kamanso Pusat Satuan Tugas Hamzan Wadi, periode 2020-2025, kepada Haji Muhammad Jamaluddin BEMKOM disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma asli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ansyur wahfaz wa ayyid Nahdlatul Wathoni fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati, yang kami cintai, Umindah Hajah Siti Rahun Zainuddin Abdul Majid. Yang kami hormati, Dewan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Wathon. Yang kami hormati dan kami cintai, Ketua Umum Dewan Tanfiziyah Pengurus Besar Nahdlatul Wathon. Yang kami hormati dan kami cintai, Ketua Umum Himpus Muslimat Nahdlatul Wathon, para tamu undangan, baik yang ada di gedung Birrul Walidain ini maupun di virtual, di Zoom, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan rahmatnya sehingga kita semua dapat hadir pada pelantikan Himpus Muslimat Nahdlatul Wathon, sekaligus dirangkaikan dengan pelantikan Komando Satgas Hamzan Wadi periode 2020-2025. Salawat dan salam kita aturkan kunjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang berbahagia, Satgas Hamzan Wadi dalam eksistensinya sejak tahun 2000 yang lalu sampai saat ini sebagai organ otonom, badan otonom dalam organisasi Nahdlatul Wathon yang bertugas untuk mengamankan aset dan jamaah Nahdlatul Wathon baik secara fisik maupun mental, bertugas untuk mengamankan aset-aset dan kegiatan-kegiatan Nahdlatul Wathon. Pada musyawarah besar kelima yang diselenggarakan pada tanggal 26 Desember 2019 yang kemarin, banyak masukan dari para peserta mengenai eksistensi dari Satgas Hamzan Wadi. Tentunya ini berkaitan dengan perkembangan dan tantangan zaman, di mana pada saat pendirian Satgas Hamzan Wadi tentunya berbeda dengan keadaan saat ini. Ini semua menjadi otokritik bagi eksistensi Satgas Hamzan Wadi ke depannya.
pada rapat pembentukan kepengurusan Satgas Hamzan Wadi, kami mengidentifikasi 2 PR besar bagi Satgas Hamzan Wadi ke depannya. Pertama adalah konsolidasi internal dan juga perekrutan bagi Satgas Hamzan Wadi, terutama kader-kader Satgas Hamzan Wadi yang muda, yang energik, yang mampu mengembangkan keberadaan Satgas Hamzan Wadi ke depannya. Hal yang kita anggap kurang pada kepengurusan Satgas Hamzan Wadi sebelumnya adalah inventarisasi keanggotaan yang belum rapi dan juga independensi masalah keuangan. Selain itu, PR yang kedua adalah bagaimana Satgas Hamzan Wadi mampu untuk melakukan dakwah ke jamaah Nahdlatul Wathon bersamaan dengan badan-badan otonom yang lain. Karena kami rasa bahwa tantangan ke depan bagi jamaah Nahdlatul Wathon bukan saja tantangan dalam bentuk fisik, tetapi juga mental dan spiritual. Oleh karena itu, dalam kepengurusan kali ini, pada periode 2020-2025 ini, kami juga menitik beratkan pada pembinaan dan juga dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah di Jamaah Nahdlatul Wathon. Ini digambarkan dengan diangkatnya salah satu ketua Satgas Hamzan Wadi yang merupakan masyaikh dari Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah. Banyak kegiatan yang kita rencanakan, tetapi tentunya kita sesuaikan juga dengan kondisi kita saat ini. Pada kesempatan ini, sebagai Komando Satgas Hamzan Wadi terpilih, saya mengajak para anggota Satgas, baik Satgas Pusat, Satgas Wilayah, Satgas Rayon maupun Subrayon, untuk bersama-sama pada masa pandemi ini untuk mematuhi semua ketentuan pemerintah mengenai protokol kesehatan seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Ibu Pimpus Muslimat Nahdlatul Wathon. Ini sebagai sumbangsih kita sebagai bagian dari organisasi Nahdlatul Wathon, sebagai bagian dari warga negara Republik Indonesia yang bertanggung jawab dalam melaksanakan semua aturan-aturan yang tentunya untuk diperuntukkan bagi kemaslahatan kita bersama. Sekian sambutan dari kami. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Umum Dewan Tanfiziyah Pengurus Besar Nahdlatul Wathon oleh Tuan Guru Bajang, Dr. Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi MA. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Allahumma salli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anshur wahfaz wa ayyid nahdlatal wathani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Umunal karimah, ya, Uminda yang sama-sama kita muliakan, Atallahu muraha wa hafizahallah. Semoga Allah memelihara, menjaga beliau, panjangkan umur, sehatkan. Demikian pula kita semua. Al-Mukarram Rais Dewan Mustasyar, Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Yusuf Ma'mun, hafizahullah, para masyayikh dan para pimpinan organisasi, tokoh organisasi yang hadir pada kesempatan ini,
wabil khusus Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Wathon, Kakanda Dr. Hajjah Siti Rohmi Jalilah, dan Bapak Haji Muhammad Jamaluddin, Ketua Komando Pusat Satgas Hamzan Wadi, beserta masing-masing dengan pengurusnya, yang kita doakan mudah-mudahan lancar, dimudahkan, diberikan jalan, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan tugas dan amanah organisasi. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada hari ini kita ikuti dengan khidmat, walaupun berjauhan, tetapi al-i'tibar bil qulub la bil abdan wal ajsam, bahwa yang penting itu adalah hati kita, walaupun badan dan fisik kita berjauhan, tapi insya Allah kita dalam satu visi dan dalam satu cita-cita perjuangan. Dengan suasana yang khidmat ini kita mendengar tadi, menyimak pelantikan dan teriring doa untuk yang dilantik sebagai bagian dari katakanlah elemen-elemen utama perjuangan Nahdlatul Wathon. Semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian, kita juga sudah mengikuti baiat dari Uminda, butir-butir baiat untuk dilaksanakan. Saya ingin menambahkan, selain tadi apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat dan juga Komandan dari Komando Pusat Satgas Hamzan Wadi, saya ingin menambahkan yang pertama tentang perjuangan. Perjuangan itu adalah ramuan dari 5 hal. Pertama, tindakan nyata. Karena itulah di dalam Al-Quran, iman dan amal soleh tidak pernah dipisahkan. Jadi, perlu ikhtiar-ikhtiar nyata untuk mewujudkan visi perjuangan. Perjuangan adalah tindakan nyata. Yang kedua, perjuangan adalah al-hamas. Al-hamas artinya semangat, antusiasme. Ada gelora, ada gelora yang bisa dirasakan oleh orang lain. Sehingga kita bersama-sama mengirim sinyal satu sama lain bahwa kita punya semangat yang sama. Perjuangan tanpa antusiasme, tanpa semangat, sulit akan mencapai tujuan. Demikian pula perjuangan itu yang ketiga adalah komitmen. Dalam bahasa kita istiqomah. Komitmen adalah selalu mengingat bahwa kita punya tujuan. Dan mengingat tujuan itu berarti meletakkan tujuan itu di dalam hati dan pikiran kita. Karena itu kita tidak akan mudah putus asa, tidak akan mudah patah semangat. Yang keempat, perjuangan juga adalah al-musabaroh atau keuletan. Tadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat menyampaikan tantangan kita sudah berubah, situasi sudah berubah dalam banyak sekali aspek, baik itu dalam aspek sosial, bahkan juga aspek kehidupan, keagamaan, termasuk juga pasti mempengaruhi perjuangan kita. Maka bagian dari musabaroh atau keuletan itu adalah kita harus mampu beradaptasi dengan tantangan apapun. Kalau dalam bahasa Al-Maghfurlah, sir la tubali. Jadi jangan tantangan itu membuat kita mundur. Jangan sesuatu yang tidak kita kenal, sesuatu yang baru di medan perjuangan itu membuat kita kecil hati. Dalam perjalanan panjang Al-Maghfurlah, beliau mencontohkan kepada kita untuk selalu beradaptasi dengan tantangan apapun. Dan insya Allah, kalau adaptasi ini dilandasi dengan keyakinan, maka insya Allah akan menghasilkan buah yang baik bagi perjuangan. Dan terakhir, perjuangan itu juga adalah doa. Jadi kita diajarkan oleh Al-Maghfurlah bahwa semua, baik itu tindakan nyata kita, semangat kita, komitmen kita, keuletan kita, itu semua adalah al-ikhtiar al-insani, yaitu suatu ikhtiar-ikhtiar manusiawi yang harus dilengkapi dengan doa, karena sumber kekuatan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, bahwa penting bagi kita semua untuk mewujudkan perjuangan dalam bentuk yang nyata.
kita tengok di kiri kanan kita, di depan belakang kita, bagaimana masyarakat membutuhkan pengayoman, membutuhkan arahan. Maka saya berharap kita semua bisa hadir sesuai dengan kapasitas kita, dengan cara-cara yang sesuai dengan keadaan yang sekarang, tanpa membahayakan diri sendiri, apalagi orang lain. Terakhir, saya ingin berpesan kepada muslimat Nahdlatul Wathon dengan pesan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, ya ma'syarun nisa tasaddaqna wa aktsirnal istighfar. Wahai kaum perempuan, kata Rasul, banyak-banyaklah bersedekah. Bersedekah itu tidak hanya materi, tetapi juga segala sesuatu kemanfaatan untuk orang lain. Banyak-banyaklah bersedekah dan banyak-banyaklah beristighfar. Maka seorang perempuan saat itu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kenapa? Kata Rasul, saya lihat banyak sekali kaum perempuan yang masuk ke neraka. Lalu Rasulullah SAW sampaikan karena dua hal, yaitu tuksirnal la'an wa takfurnal ashir. Yang pertama itu ucapan-ucapan yang tidak baik, yang sifatnya itu laknat atau apapun, ucapan-ucapan yang tidak baik, yang tidak ada manfaatnya, itu banyak terjadi. Di antara kaum perempuan, insya Allah sejauh-jauhnya dari muslimat Nahdlatul Wathon. Wa takfurnal ashir, demikian pun juga seringkali lupa kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sampai kepadanya dari orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk dari suaminya atau dari siapapun. Nah, pesan ini disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga kaum perempuan, dan itu pula sebabnya mengapa Al-Maghfurlah di dalam piagam prasasti pendirian Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah menyampaikan bahwa kaum perempuan haruslah menjadi kaum yang terdidik, punya literasi yang baik, karena dengan literasi yang baik maka dia bisa paham agamanya, dan kalau paham agamanya maka dia menjadi seorang perempuan yang solihah, yang bermanfaat untuk dirinya dan untuk masyarakat. Untuk Satgas Hamzan Wadi, saya ingin sampaikan penghargaan juga dan pesan bahwa kalau kita baca di dalam Al-Quran, demikian banyak apresiasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum muda, kepada elemen muda. Dan kita di Nahdlatul Wathon, salah satu elemen muda itu diwakili geraknya, perjuangannya oleh Satgas Hamzan Wadi. Tadi yang disampaikan oleh Komandan Komando Pusat menjaga, mengawal perjuangan itu adalah bagian dari karakteristik Satgas Hamzan Wadi sejak didirikan dan insya Allah seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan untuk semua ikhtiar-ikhtiar perjuangan, dan kita doakan kepada Al-Maghfurlah Maulana Syekh, guru kita, orang tua kita. Semoga duduk kita di tempat kita masing-masing dan acara kita pada hari ini menjadi bagian dari pemberat amal soleh beliau di alam barzah sebagai tanda kebaktian kita kepada beliau sebagai guru dan orang tua kita. Untuk beliau bil khusus, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian yang saya sampaikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Sampai jumpa dalam silaturahim berikutnya, insya Allah dalam keadaan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, arahan dan nasihat sekaligus doa disampaikan oleh Ummuna Al-Ustadzah Hajjah Siti Rohun Zainuddin Abdul Majid SAG. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Kami ucapkan selamat pada pimpinan Pusat Muslimat dan Satgas Hamzan Wadi yang telah dilantik dan mengucapkan baiat pada hari ini. Seingat saya, yang nama muslimat ini tidak pernah menyerah. Selalu kokoh bersatu. Ini saya tahu sejak saya jadi pimpinan muslimat. Hal-hal yang baik harus diteruskan. Kompakan, keutuhan, dan bersatu bukan hanya ditujukan pada muslimat saja, tetapi semua organisasi, baik Satgas, Pemuda, Hima, IPNY, dan lain sebagainya. Karena organisasi itu membutuhkan kekompakan, keutuhan, dan kebersamaan kita. Kita harus tunduk kepada pimpinan. Baik muslimat, Satgas, semua dan organisasi harus tunduk kepada pimpinan. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na berlaku apabila pimpinan itu berakhlak yang baik dan berilmu. Akhlak yang baik dan berilmu. Apa yang dinamakan akhlak yang baik? Apa yang dinamakan akhlak yang tidak baik? Tentunya kalian sudah mengetahui. Apa pentingnya pimpinan itu berilmu? Dengan ilmu yang ada pada dirinya, dia akan bisa membawa perjuangan ini sesuai dengan keinginan pendiri Nahdlatul Watan. Izil Islam wal Muslimin. Jadi cintailah Nahdlatul Watan sebagaimana pendiri Nahdlatul Watan mencintai perjuangannya. Pendiri Nahdlatul Watan sangat mencintai perjuangannya. Otomatis dia akan mencintai orang-orang yang mencintai Nahdlatul Watan. Mudah-mudahanlah kita semua selalu bersama-sama kelak dengan orang-orang yang soleh dan dengan ulama-ulama yang kita cintai dan mencintai kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fiq wal hadi ila sabilir rasyad. Sekarang kita berdoa semoga apa yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hadina bi hidayatil ikhlas wa kaffir sayyi'atina bi nuril ikhlas. وارفع درجاتنا بتلاوة الإخلاص يا ذا الجلال والإكرام ونجنا من النيران ببركة الإخلاص ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا وذريتنا ومن أحبنا فيك من أوفر عبادك إنك حظا ونصيبا في كل خير تقسمه في هذا اليوم وفيما بعده من نور تهدي به أو رحمة تنشرها أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو ذنب تغفره أو شدة تدفعها أو معرة تمن بها على من تشاء من عبادك إنك على كل شيء قدير. هيد لذيذ قد تقيد أعداؤنا وأرجلهم بالاسم ترا تزلزلت ياهم نموهم عصايا. يسر أمورنا يا إلهنا بسلطنة عطف قلوب العالمين بأسرها علينا وألبسنا قبولا بشرنها وصب علينا الرزق صبة رحمة وأنت رجاء العالمين ولا تغط. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa, berakhirlah seluruh rangkaian acara pelantikan personalia pimpinan pusat Muslimat Nahdlatul Wathon periode 2019-2024 dan Komando Pusat Satuan Tugas Hamzan Wadi periode 2020-2025 pada hari ini. Marilah kita tutup dengan bersama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.